Ya, emas pagi ini sudah mengalami kenaikan lonjakan sampai 17.94. Kita akan lihat apakah ini akan berlanjut apa tidak. Yang jelas saya belum mendapatkan informasi apa yang terjadi terkait dengan kenaikan. Tapi saya definisikan saja ini adalah bounty hunter, di mana kita mendapatkan pola dorongan tepat di area support historical atau yang kita sebut juga dengan zona good demand. Kalau Anda ingat, di grafik selama 1 minggu terakhir saya tandai dengan arsir hijau di teritori 1758 dan 1769, dan tadi malam itu sempat tergelincir sampai 1769 dan ditutup 1774. Pagi ini dengan area low 1772 seharusnya memang itu akan layak untuk terjadi dorongan ke atas, tapi unexpectedly dia loncat sampai 1794. Jadi ini yang masih menjadi pertanyaan. Tapi katakanlah itu sebagai bounty hunter, maka selanjutnya eksekusi yang akan kita lakukan adalah terkait dengan mungkin saja data ADP akan relatif jelek, sehingga kemungkinan ada koreksi di teritori 1779, 1781 kembali menjadi support yang memungkinkan untuk zona buy kita. Atau kalau memang tidak terjadi penembusan di 1800, maka disitulah resisten yang bisa Anda gunakan untuk zona sell Anda. Tapi semua berbalik lagi tergantung dari data ADP employment nanti malam. Apakah sangat bagus? Artinya sangat di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau hanya mendekati ekspektasi. Kalau ternyata hanya mendekati ekspektasi atau bahkan jauh di bawah ekspektasi, maka kita akan dapatkan pola dorongan untuk gold kembali. Nah, kemudian statement Powell terkait dengan pola percepatan ataupun laju taper yang akan dibahas di bulan Desember, ini menandakan bukan berarti saat Desember ini langsung dipercepat, melainkan bisa saja di bulan Januari atau mungkin saja paling lambat di bulan Februari. Nah, tapi juga yang harus kembali dicatat, kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan kapan kenaikan suku bunganya. Jadi belum tentu ini akan menekan emas selanjutnya. Tapi kalau misalkan dalam pertemuan FOMC 15 Desember dinyatakan bahwa kenaikan suku bunga bisa terjadi, maka ini kemungkinan emas akan terbenam lebih dalam. Nah, untuk malam ini terkait dengan data ADP employment, lalu kemudian dengan korelasi apa yang disampaikan oleh Powell, maka juga jangan lupakan bahwasanya Powell menggarisbawahi terkait dengan menunggu sampai sepekan atau bahkan 10 hari ke depan terkait dengan kemungkinan dari efek Omicron. Kalau ternyata Omicron ini ternyata lebih parah efeknya, maka bisa jadi mereka menunda untuk mempercepat taper. Tapi kalau misalkan Omicron bisa diatasi atau tidak mengakibatkan kematian yang lebih fatal, maka kemungkinan mereka tetap akan dalam skema percepatan taper tersebut. So, kita lihat technical view untuk hari ini. Skenario selanjutnya setelah kegagalan di skenario pertama. Technical view 1 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 1 Desember 2021 jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita lihat dari DXY yang ternyata teman-teman, walaupun dia sempat spike tadi malam setelah Powell atau statement Powell, dia kembali turun dan bahkan ditutup dengan pola penurunan. Dan kalau kita lihat dari kondisi daily chartnya sendiri, candlestick sebetulnya masih dalam pola bearish. Jadi kemungkinan potensi yang terjadi tadi malam itu relatif bersifat sesaat. Itulah sebabnya kenapa emas tiba-tiba mengalami lonjakan sampai 1794.30 dari areal 1778 terakhir saya lihat. Dan kemudian kalau Anda perhatikan, ini masih mungkin untuk terjadi penurunan kembali, menembus kembali zona neckline. Nah, pertanyaannya adalah setelah kemarin dia sempat tembus, lalu kemudian dia ditutup naik, apakah ini berarti confirm tembus atau tidak? Ternyata kalau kita asumsikan bahwasanya untuk penembusan itu memerlukan konfirmasi 2 candle, maka ini dinyatakan belum tembus, teman-teman. Kemudian dia mulai kenaikan, dan kenaikan ini dianggapnya kita memiliki right shoulder sebanyak 2, ya. Jadi kalaupun ini dikatakan head and shoulder, apakah masih tetap berlaku? Ya, mungkin saja masih tetap berlaku, karena ini berarti kita asumsikan right shoulder-nya berada di sisi ini. Nah, ini berarti kita akan mengasumsikan head and shoulder dengan potensi 2 right shoulder. Nah, neckline-nya tetap akan sama, kemudian areal targetnya juga akan tetap sama. So, karena tadi pagi strateginya sudah terkena stop loss, maka kita harus mengupdate lebih lagi apakah kita akan melakukan strategi sell atau tetap melakukan buy. Nah, ini terkait dengan potensi dari US dollarnya sendiri. Kalau diperhatikan lagi dari MACD-nya yang masih tetap berada di jalur bawah, nah ini di bawah zero lines, maka kemungkinan potensinya pelemahan untuk US dollar masih tetap bisa berlanjut. Nah, apalagi kalau kita perhatikan dari daily chart yang tadi, maka peluang ini masih tetap mengisyaratkan akan adanya pola penurunan. Well, at least dengan kemungkinan potensi penurunannya mencapai level low yang ada tadi malam, atau kurang lebih di level tanggal 18 November, yaitu di teritori 95.518. Oke, dari sisi MACD sendiri, untuk grafik daily sebetulnya dia sudah mengalami cross, dan
bar atau histogram itu sudah berada di bawah zero lines. Ini berarti sinyal terkait dengan reversal bearish untuk DXY masih tetap memberikan isyarat penurunan. Oke, langsung kita lihat dari treasury yield-nya sendiri. Ternyata juga walaupun di grafik daily-nya dia ditutup dengan bearish, dia mentok di area support yang kita tandai. Oke, ini berarti pertanda apa? Oke, kita asumsikan saja ini kemungkinan terkait dengan double top-nya masih bisa terjadi dan ini adalah neckline. So, kita memerlukan potensi dari penembusan ini. Nah, neckline di area 1.417 murni harus tetap ditembus, tapi kalau ternyata dia berbalik ke atas di area 1.509, maka kemungkinan itulah yang akan membuat dia akan mengalami kenaikan. Bagaimana dengan MACD-nya? Dia ternyata sudah menempel di teritori zero lines dan histogramnya juga tetap berwarna merah. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi hourly atau di grafik 4 lebih tepatnya, ini adalah areal sideway, lalu kemudian dia mentok di areal support yang sama dan juga kita tetap menandai area yang sama. Jadi kita tetap lihat ini sebagai zona sideway lebih dulu, tapi kalau lihat dari sisi kanan yang paling ujung ini adalah zona bearish. Nah, apakah nantinya dia akan tembus? Kalau tidak tembus, berarti kita akan mendapatkan pola swing high, kemudian dia pola turun dan dia menembus zona support yang akhirnya kita akan mendapatkan pola penurunan sampai level support historical price. Technical view gold di tanggal 1 Desember 2021 jam 13:12 waktu Indonesia bagian barat. Kita lihat di sini terjadi pantulan yang cukup menakjubkan. Kenaikan tercapai sampai zona high 1794.30 dari zona terendah 1772.00. Well, tentunya skenario pagi hari ternyata sudah langsung terkena stop loss, jadi kita kemungkinan akan mengupdate strategi untuk selanjutnya, terutama untuk strategi malam hari yang akan berhadapan dengan data ADP Employment Change. Oke, kita lihat lebih dulu dari sisi technical grafik, di mana kemarin saya sempat memberitahukan terkait dengan adanya dua support yang cukup fantastis di sini. Anda bisa lihat kategori pertama ini ternyata extension lainnya berada tepat di area penurunan kemarin yang ternyata menyentuh zona 1769. Kemudian yang kedua adalah yang ini dan sekarang sedang kembali mencoba ke atas. Nah, oke, ekspektasinya kalau memang ternyata dia berhasil rebound lalu kemudian ditutup di atas kembali dengan zona bullish candle, maka yang diharapkan adalah real body harus lebih tinggi ataupun lebih panjang. Kenapa? Karena ini untuk mensahkan atau terkait dengan bullish harami. Tapi kalau ternyata small body, ya itulah yang dikhawatirkan. Tapi tentunya small body dengan tail yang cukup panjang bisa saja diindikasikan sebagai pola reversal juga. Ini berarti mirip dengan pola candle sebelumnya, yaitu inverted hammer. Nah, inverted hammer setelah pola penurunan biasanya akan terjadi kenaikan, apalagi kalau ternyata dia berada di zona support. Nah, saya jadi teringat dengan areal yang kita tandai di pagi hari ataupun sejak kemarin atau lebih tepatnya 1 minggu terakhir. Anda perhatikan pergerakan di kemarin atau kurang lebih dalam 3 candle terakhir. Di hari Jumat sempat spike sampai zona 18.0 atau 18.15, ternyata dia turun dan lalu kemudian ini adalah catatannya zona merah yang kita tandai 18.04, 18.18. Itu masuk ke kategori tersebut sebagai zona tengah. Lalu kemudian kemarin dia pun sempat spike dan tertahan 18.08. Apa yang terjadi? Dia lanjut turun dan ternyata kita disambangi di area 17.58, 17.69 dengan area low kemarin adalah 17.69.70. Berarti resmi ini adalah zona support kuat dan yang kita kategorikan sebagai strong demand. Nah, apa yang terjadi untuk pagi ini dengan area spike ataupun kenaikan yang terjadi berarti mengisyaratkan bahwasanya strategi ini sudah betul. Artinya saat dia mencapai area support historical price yang juga critical price, maka kemungkinan potensinya dia diharapkan akan muncul demand dan mendorong kenaikan. Oke, berarti strategi pagi tadi kita anggap saja salah ataupun sudah miss karena sudah tersentuh stop loss. Oke, kita lihat di grafik pagi tadi, saya mengasumsikannya adalah dia mengalami kenaikan lebih dulu small sampai 1781, kemudian dia turun lagi dengan harapan nantinya kita baru bisa mengincar areal pie di areal ini. Ini berarti diperkirakan ada di 1765, 1767. Sayangnya ternyata dia melewati 1781 yang kita tandai dan dia langsung melejit sampai 1794. Itu berarti berada di titik ini. Oke, kemudian di grafik keempatnya sebetulnya yang kita inginkan dia turun lebih dulu supaya nantinya kita mendapatkan zona strong demand di kisaran 1758 ataupun 61, kemudian dia mendorong sampai teritori 78 atau bahkan 98. Nah, sayangnya ternyata dia sudah mengalami kenaikan lebih dulu. Lalu kemudian kita akan mengupdate apa yang terjadi dengan historical ataupun histogram ini. Terkait dengan hal tersebut, maka yang harus diperhatikan dari sisi grafik ini adalah potensi selanjutnya dari kenaikan.
Nah, asumsi saya kalau misalkan ini terjadi kenaikan sudah melewati 1792, ingat bahwasanya kita memiliki teritori yang sangat-sangat sakti ataupun yang sangat-sangat kuat di teritori 1795, 1796. Sehingga kemungkinan potensi tersebut akan berusaha untuk menghalangi pola kenaikan terlebih dulu. Ya, seperti yang tercatat sampai saat ini, area high berada 1794.30. Tapi secara range, di pagi hari saja atau di siang hari saja sudah mencapai 20 poin. Apakah ini akan terjadi pembalikan apa tidak tergantung dari rilis data di ADP employment nanti malam. Oke, saya perkecil di grafik keempatnya yang juga ternyata mengalami kenaikan seperti demikian dan ini berada di kisaran-kisaran yang kita inginkan. Oke, jadi strateginya sebetulnya memang harusnya kita mengincar buy. Oke, saya coba ditarik saja area trend lainnya. Maka nanti kita akan melakukan teritori seperti ini. Nah, ini adalah trendline support yang mungkin bisa menjadikan acuan apakah nanti malam kita akan men-switch strategi atau mungkin sore ini kita akan men-switch strategi menjadi area buy apa tidak. Yang jelas kenaikan sampai 1794 adalah shocking moment yang kemungkinan terjadi secara tiba-tiba. So, skenario-nya seharusnya dia akan ada swing low lagi. Kalau misalkan terjadi, maka Anda diperkenankan untuk melakukan buy di kisaran 1772 atau mungkin saja swing low-nya hanya relatif sesaat. Atau bisa saja nantinya Anda menggunakan teritori ini sebagai teritori resisten trendline. Nah, ternyata saya mendapati resisten yang ada sekarang adalah di 1802. Yang berarti pula, in case ternyata dia masih melanjutkan kenaikan, hati-hatilah di zona 1802 atau mungkin di 1800. Karena kemungkinan potensinya dia akan terjadi rejection dan diharapkan mengalami penurunan lebih dulu. Nah, terkait di grafik H1-nya sendiri, kalau kita padu-padankan dengan trendline yang kita gunakan tadi, maka kita akan mendapatkan teritori seperti ini. Nah, ini apakah terjadi pola tertentu yang bisa kita manfaatkan? Oke, saya langsung saja tarik areal trend lainnya. Nah, maka diharapkan ini tercipta sebagai struktur dari pola falling wedge. Apakah saya menarikannya dari sini ataupun bahkan ya ini yang memungkinkan untuk terjadi. Ya, versinya adalah resisten yang ada di grafik H1 harus menjangkau atau bahkan menembus 1801. Tapi selama tidak ditembus, maka kemungkinan potensi penurunan yang akan terjadi. Oke, so Anda masih bisa melakukan sell dengan asumsi bahwasanya ini masih dalam kategori sesaat ataupun respon terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Powell dengan membuka diri terkait dengan percepatan taper. Sementara untuk area sell, kalau misalkan Anda sabar menanti, sebaiknya pastikan lebih dulu bahwasanya 1802 itu tidak tembus. Kalau ini ternyata tidak tembus, Anda boleh follow sell atau lakukan sell on retrace ataupun di area resisten. Ya berarti di area 1800 ataupun 1802 dengan target pertama kemungkinan kita ambil di 1796 dan juga target kedua adalah di 1790.00 dan stop lossnya tentunya di atas 1806. Berarti saya cantumkan saja kurang lebih di 1808.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.